Selamat siang, saya Bung Aste Fernando Duling, ya PIC dari Pertanian, Perkebunan, Peternakan tim Gov TKN. Hari ini kita sedang dalam aktivitas menggali prototipe ya, dari judul besar program Bapak kita, ya, yaitu adalah hilirisasi, swasembada pangan, ketahanan pangan. Dan di depan saya ini ada anak muda keren. Wah, saya bang. Kalau dibilang Mas Bayu, Bro Bayu, pokoknya apalah yang disebut Gen Z dan milenial itu, jadi seperti itu. Ya, Bro Bayu sebagai anak muda, dia berani di pertanian, dia berani buka pabrik dan home industrinya yang sudah kita lihat, dan produknya itu dari bahan baku sorghum. Jadi seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah masuk ke dalam turunannya ya. Sudah turunan, sudah masuk ke dalam proses hilirisasinya ya. Ini bisa dilihat ada beberapa cemilan-cemilan. Wah, ini cemilan anak muda sekali. Yeah. Gen Z banget ini. Pokoknya cemilannya. Tapi kita santai saja, Bro Bayu tolong sampaikan ekspor. Jadi gini, rangkaian kita ini kan kita tanggal 22 itu cawapres kita kan akan debat. Itu yang perdana, kan gitu kan. Dan salah satu materinya yaitu adalah ekonomi kerakyatan dan digital atau ekonomi digital. Jadi seperti itu. Nah, dalam hal ini makanya kita di segmen pertanian, perkebunan, peternakan yang kita sebut sebagai 3P. 3P itu loh, Prabowo. Masuk ya. Jadi di situ bahwa banyak komponen-komponen itu hampir 252 yang terverifikasi ya sementara waktu di Sekber ya. Dan masih banyak lagi relawan-relawan lainnya yang Prabowo Gibran. Akhirnya kita coba ingin menggali prototipe-prototipe yang sudah berhasil dilakukan oleh para pendukung Prabowo Gibran ya di dalam organisasi relawannya. Dan dalam hal ini Mas atau Bro Bayu itu berada di Gibranku ya. Gibranku, betul. Nah, begitu mungkin selepasnya saya serahkan kepada bintangnya. Wah, anak muda. Ya. Terima kasih banyak. Awal mulanya sih karena kita di Kalsel kebetulan dulu nenek kan sering banget waktu kecil tuh bikin kudapan tuh dari sorghum sebenarnya. Waktu pas udah gede, ternyata tanaman ini tuh aku tanya ke mama ya, mah bikin dong lagi kudapannya sebenarnya gitu. Terus mama bilang, wah udah nggak ada lagi karena nggak ada lagi yang nanam. Nah dari situ tuh sebenarnya ke-trigger, wah sayang banget nih, karena kan warisan daripada nenek ya. Itu tanaman lokal yang biasa ditanam. Kalau di Kalimantan Selatan tuh kita kenal ada namanya ladang berpindah ya. Jadi kayak ya udah tanam, nanti pindah ke satu lahan lain lagi, nanti unsur haranya ditumbuhin lagi dan lain sebagainya. Nah singkat cerita karena tadi ya nggak ada lagi, bingung nyari bahan bakunya, akhirnya coba tanya-tanya ke dinas-dinas setempat. Ternyata emang udah nggak ada lagi nih, sampai ke bibitnya aja juga nggak ada bang. Pokoknya sampai kita tuh nyari sampai ke Bali waktu itu malahan, karena saking pengennya nih menghidupkan lagi tanaman lokal yang ada, karena bisa diklasifikasikan tanaman ini kan hampir punah jadinya ya kan. Kalau punah nanti generasi seterusnya nggak dimarahin sama Bu Emma Tambi. Nah, Emma Tambi kan dimarahin. Tambi aku kan bahasanya nenekku ya artinya ya. Nah, maka dari itu sebenarnya kita awalnya ya gambling juga awalnya, terus coba karena waktu awal juga sebelum bisnis sorghum kan juga saya bisnis pertanian juga tuh jamur tiram. Terus akhirnya saya coba karena anak muda tuh kan suka gali sesuatu hal ya, terus tuh kayak ya penasarannya itu tinggi banget. Nah saya termasuk orang yang di situ dan akhirnya kita coba nanam sorghum pelan-pelan. Waktu itu juga ngembangin kan nggak mudah ya, orang juga nggak tahu apa sih sorghum juga kan. Kita jualan di Kalimantan Selatan nggak ada yang laku, kita datang ke government juga kemarin tuh agak susah nih masuk linknya. Akhirnya kita coba kreatif mungkin lagi gimana caranya bisa menghasilkan duit aja. Akhirnya kita coba searching, ternyata bisa kita malah ekspor dulu bang, bahan bakunya, bijinya itu kita ekspor dulu. Terus kan ini problem petani sebenarnya di Indonesia nih. Jadi kadang-kadang udah pengiriman pertama, pengiriman kedua oke nih ya kan. Nah yang kedua, yang ketiga, yang keempat tuh udah QC-nya udah berantakan banget. Jadi kayak
kita nggak bisa lanjutin ekspor kita karena satu dari bahan baku kurang, yang kedua juga kualitas kadang-kadang kurang dijaga. Makanya sih ini sih sebagai generasi muda juga kadang-kadang saya pertama kali terjun ke pertanian aja nih ke lapangan itu rata-rata tuh yang umurnya 40 tahun bang, terus kita bajak sendiri, traktor sendiri, larik sendiri, sampai olah lahan sendiri kan karena pengen tahu banget dan kita pikir potensi ke depan pertanian tuh oke banget. Makanya tadi abang bilang 3P ya semuanya pasti jadi satu kesatuan ya antara pertanian terus itu juga perkebunan sama peternakan juga karena kita pun di sorghum gimana caranya hasil limbah kita tuh bisa ke ternak malahan. Artinya kan kita bikin sampai zero waste lah kan, atau integrated farming lah bahasanya sekarang. Mungkin dari makanya kenapa saya sendiri tuh tergerak hati saya buat masuk ke Gibranku, bahkan ke masuk ke TKN di Prabowo Gibran sendiri karena kita melihat ya sosok yang ada di sini kan kayak Mas Gibran kan dia benar-benar peduli nih, apalagi kita selaku UMKM ya. UMKM ini kan jadi nadi sebenarnya sekarang buat government, apalagi tadi ya ekonomi kerakyatan tuh ya lepas daripada gotong royong ya kan. Jadi kita tuh saling ngebantu dan alhamdulillah sih pemerintahan sekarang tuh oke banget menurut saya. Dan kemarin kita baru dapat penghargaan juga dari pemerintah juga di Kementerian Perindustrian, alhamdulillah kita juara 1 yang di nasional dan itu sih yang buat kita tuh semakin yakin terhadap potensi pertanian di Indonesia. Khususnya ini ya kita menggalakkan petani-petani muda karena data sendiri kan ada 8 jutaan nih petani, tapi cuma 8% yang mau jadi petani di usia muda itu. Jadi otomatis kedepannya gimana ya kalau kita nggak regenerasi dari sekarang nih bang ya, kedepannya kita mungkin bakal impor terus, sedangkan sekarang dia isu-isu impor terus digalak-galakin dan faktanya di lapangan petaninya kurang ya kan. Itu sih yang sebenarnya kita ayo bareng-bareng nih, kita pun di sini kita yakin ya di Prabowo Gibran mungkin nanti ke depan beliau akan lebih menggalakkan lagi tentang ekonomi kerakyatan sampai ke pertanian-pertanian yang galak, gapoktan muda yang mungkin nantinya bisa lebih kreatif lagi. Saya pikir banyak lah anak muda yang berpotensi selain saya nantinya ke depan. Siap. Awalnya banget itu garap tuh yang ini nih bang, 2 ini beras sama tepung dulu karena ini kan produk turunan paling mudah. Dari bijinya kita bikin jadi beras, terus turunannya lagi jadi tepung. Terus karena kita berkembang, market tuh sebenarnya kita paling gede sebenarnya dari Jakarta ya, Bali yang ekspatriat dulu lah, karena yang mereka tuh benar-benar mengerti sama makanan sehat sebenarnya. Nah dari situ mereka bilang, bisa nggak bikin gulanya nih, atau bisa nggak bikin ini, atau bikin yang lain deh, kita nambahin produk lagi nih di toko-toko kami, karena kita masuknya reseller, kita juga masuk ke supermarket bang. Jadi request mereka akhirnya kita bikin macam-macam, sampai kita bikin produk-produk turunan nih, ada cookies, ada gula juga, gula cair dari sorghum, ada kecap, dan ini gula brown sugar ya, yang gula bubuk ya. Biasanya kita supply juga ke coffee shop sekarang malahan. Kan di coffee shop tuh kayaknya banyak deh kayak menu minimal banget ada kopi susu gula aren atau itu kita yang supply ya sekarang. Oh gitu ya. Karena dia ada Indonesia juga ada. Wah, boleh nih yang buat diabetes ya? Iya, cocok banget. Wah, oke. Mantap. Terus penemuan kita paling baru tuh sebenarnya ini ya, popcorn ya. Tapi popcorn dari sorghum, biasanya kan popcorn dari jagung kan. Mungkin kalau abang bisa lihat, buka aja nih. Lihat kayak gini nih bentuknya lebih kecil. Nah, kalau nih kayak waktu aja. Oke. Tapi filmnya mana ya? Jadi kan makan popcorn sambil nonton film. Nah ini tuh sebenarnya idenya waktu pas pandemi juga. Pandemi kan orang banget di rumah nonton Netflix, nonton Viu dan lain sebagainya. Akhirnya kita coba bikin produk turunan dari popcorn ini karena supaya orang-orang bisa makan. Pengen lagi tuh nyoba tuh. Jangan ngiler dulu ya. Pokoknya keren nih anak muda deh. Gitu sih bang, so far kita jalan terus sampai kita bertransformasi lah jadi perusahaan makanan sehat. Pokoknya berbahan dasar sorghum. Nanti kita kedepannya juga kita udah bikin mie dari sorghum, ada juga oatmeal gitu. Ini buat anak kos nih ya. Nah itu lagi kita riset lah, karena kan kosnya lagi tinggi banget di produksian, coba kita turunin banget ya. Anak kos tuh juga harus sehat dia kan, jangan nggak sehat dong ya kan. Pokoknya maju terus lah produk lokal harusnya ya kan bang. Jadi jangan ngebayangin sorghum itu yang tradisional gitu loh. Nah benar. Udah keren ini loh. Ini udah keren. Tapi
selanjutnya adalah kira-kira Bro Bayu, pesan apa nih buat generasi Bro Bayu terhadap petani? Ya, kita kan sekarang apalagi di 02 ya, Pak Prabowo sama Mas Gibran ini orang-orang yang biasa kerja ya, lebih banyak kerja daripada bicaranya malahan. Saya pikir kita pun sekarang udah buktiin di Tambiaku kita juga kerja nih ya kan, yang maksudnya kita bisa bikin produk-produk turunan. Jadi anak-anak muda sekarang saya pikir dengan adanya kita, kalian harus bisa juga lebih daripada kita dong harusnya. Karena semakin banyak lagi anak muda yang bikin ide-ide kreatif, yang bikin usaha-usaha kreatif seperti ini, khususnya nanti ke depannya kan menyangkut tentang ekonomi kerakyatan juga kan, semakin trigger itu semakin tinggi dan akhirnya daya saing tinggi kan otomatis makin bagus lagi nih perekonomian di Indonesia. Pokoknya jangan sampai kalah lah kita sama China, sama US, sama UK apa sama orang luar. Pokoknya anak Indonesia saya pintar-pintar lah, saya ya bisa kok, masa yang lain nggak bisa. Itu sih menurut saya harus maju terus. Oke, yang kedua, apa pesannya buat pemimpin muda yaitu Mas Gibran? Wah, siap. Yang saya di Gibranku ya, jadi saya sangat mendorong banget sama Mas Gibran. Saya percayalah dengan kepemimpinan Mas Gibran, khususnya kemarin yang udah memimpin Kota Solo dan sampai sekarang nggak masih memimpin Kota Solo belum selesai. Beliau udah ada banyak terobosan-terobosan tuh, kayak beliau kan bikin sekolah yang las dalam air tuh, dan itu kan bagus tuh buat di luar, dan harusnya sih juga lebih diperbanyak lagi life skill ya, karena beliau tuh sangat memperhatikan banget sama life skill. Karena ya sekarang ya anak muda sekarang mungkin ya apalagi kalau nggak life skill yang harus kita tingkatkan ya, kalau misalnya kayak gitu-gitu aja akhirnya monoton, nanti dia nggak bisa berkembang. Makanya Mas Gibran sangat fokus kepada life skill tadi. Yang kedua, Oke ya, kita sudah dari tempatnya Bro Bayu Gibranku, yaitu Hub Industri Sorghum. Sekarang kita menuju ke Cikarang, ke tempat GRPG, yaitu tentang lele. Ada apa dengan lele dan padi? Oke ya, doa sukses selalu untuk kita semua ya.